Yo yo yo, what's up yo? This is Divi. Saya adalah manajer produksi di Saturasi Warehouse ya. Ini adalah vlog perdana kita ya teman-teman. Coba cek dulu mic-nya nyala nyala. Oke sudah nyala. Jadi sedikit room tour ya di workshopnya Saturasi Warehouse. Workshop kecil kita ini. Nah, kita lihat di sisi kanan kita ada meja potong. Jadi meja potong itu diperuntukkan untuk apa? Untuk memotong bahan yang masih raw ya teman-teman. Nah terus apa itu yang digantung-gantung bang? Yang digantung-gantung itu adalah pola-pola dari pakaian-pakaian berbagai jenis macam ya. Jadi walaupun kayak misalkan kaos itu banyak banget ya polanya, kan karena cuttingan yang kita punya itu beda-beda, ada regular, boxy, oversize, pecah pola dan lain-lain, kemeja dan bansi banyak lagi. Nah di situ ada meja potong, di sini ada meja finishing nih, setrika uap. Nah, lalu di sini ada pajangan mesin ya, mesin yang tidak terpakai untuk keperluan konten. Jadi di sebelah sini ada apa? Rak untuk kayak kancing-kancing dan perlengkapan jahit lainnya. Di sisi kiri ada apa, teman-teman? Ada untuk sablonan ya. Kita memakai meja rotary 6x6. Kenapa pakai meja rotary bang? Kan nggak kenapa-napa ya teman-teman, biar estetik aja nanti kalau ngonten ya teman-teman. Kalau banyak warna ya tinggal tinggal apa? Tinggal dikerjain di vendor lain teman-teman. Ya. Karena di sini kita adalah vendor yang bisa menggarap apapun itu ya teman-teman. Di sisi kiri itu ada tempat nongkrong kalau misalkan istirahat kerja capek, jadi bisa sambil nonton TV juga di situ. Nah, di sini ada yang sedang nyablon, tapi dia bukan tukang sablon, dia adalah orang finance kita ya teman-teman. Ini adalah Mas Helmi. Nah, ini lagi nyablon apa Mas ya? Pakai tinta apa Mas? Pakai tinta plastisol. Plastisol. Katanya Plastisol. plastisol ya. Iya, Kita itu jiwa kita soul. sampai masuk sablonan ini ya teman-teman. Iya, Nah, katanya ada teman-teman DTF plastisol itu ada nggak sih bang? ada. Ada ya? Ada. Ada itu DTF plastisol itu. Jadi kalian jangan ke bawah ke bawah info hoax ya. Emang beneran ada itu DTF plastisol gitu. Satu baju bisa gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada yang sedang nongkrong juga, rekan-rekan kita. Kita kenalin dulu lah, kita perkenalan dulu teman-teman. Di sini kita bersama Mas Amri dari Sarkopagus. Hello everyone. Jadi Mas Amri ini adalah vendor khusus sablon ya teman-teman. Sablon yang susah-susah boleh banget ke Mas Amri. Gimana nih pendapat tentang maraknya sablon DTF di zaman modern ini Mas? DTF tapi ngaku-ngakunya manual ya? Iya itu dia Mas. Gimana Mas? Nah ini nih, sebenarnya ini adalah tragedi Mas. Tragedi penyesatan umat. Penyesatan umat ya. Jadi banyaknya misinformasi. Jadi banyak seller-seller yang pakai DTF, tapi di deskripsinya bilangnya sablon manual plastisol. Tapi padahal kan sebenarnya beda. Tapi sebenarnya kualitasnya itu gimana Mas? Bedanya plastisol sama DTF itu Mas? Beda-beda. Kalau DTF kan dia digital print, di print. Digital print. Jadi ya udah gitu aja. Kalau plastisol kan emang basic tintanya PVC. Okay. Jadi kalau plastisol sebenarnya bisa dimacam-macamin. Mau ditebelin, mau ditipisin, mau kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kalau DTF mah bilangnya DTF aja. Nah, DTF juga nggak jelek-jelek amat sih. Iya tergantung kebutuhan. Betul. Kalau kebutuhannya pas, ya bagus-bagus aja. Oke, tapi kalau sablon manual tuh ada seninya ya Mas katanya tuh Mas. Seninya serunya sablon manual tuh dia karakternya banyak. Dia karakternya banyak. Yang tadi Mas sebutin ya, bisa macam-macam ya. Karakter cetaknya, misalkan mau cetak tebel, mau
kan ada beberapa kayak special effect ya, Iya. glow in the dark, terus sablon puff yang timbul yang kayak busa, Nah, itu dia. terus kayak misalkan warna-warna gradasi di raster butuh yang detail-detail. Kalau DTF bisa juga di raster, cuman dia nggak bisa sampai detail kayak manual. Nah, itu dia. Jadi prosesnya panjang ya Mas kalau manual Mas. Manual lumayan stepnya banyak. Oke, terus ilmu-ilmunya itu biasanya belajarnya di mana Mas kalau manualan gitu Mas? Kalau manual sebenarnya sekarang udah banyak Udah banyak. tempat-tempat lo belajar khusus sablon. Mm-mm. Ini bisa boleh di-spill nih? Boleh, boleh Boleh. dong, bebas, Oh. bebas. Ada Sekolah Sablon Indonesia, SSI, SSI. ya. Oke. Itu dia ngajarin buat basic, buat yang udah non basic juga ada kelasnya. Terus selain itu ada ASN, Akademi Sablon. Cuman base-nya di Jawa Tengah ya kalau itu ya. Oh. Tapi teman-teman se Indonesia bisa juga join. Banyak sih, banyak beberapa di Bandung juga banyak guru-guru sablon kalau pengen belajar. Ataupun mau otodidak ngulik-ngulik sendiri, gas aja. Gas aja langsung ya. Tapi kebutuhan kalau misalkan mau yang baru mulai nyablon nih Mas, sebenarnya modalnya tuh gede nggak sih Mas kalau misalkan mau nyablon tuh? Gede bro, jadi mendingan Gede. jangan. Jadi mendingan jangan ya? Mendingan jangan. Mendingan langsung ke mana? Langsung ke sarkofagus aja. Langsung ke sarkofagus Lempar aja udah. ya. Daripada Repot soalnya repot. daripada belajar dulu lama, banyak reject, mending langsung Enggak, gua bercanda. Sebenarnya kalau nyablon asal nyablon mah yang dasar mah gampang sih. Gampang ya kalau Nyablon manual gampang. Modalnya juga nggak terlalu besar ya. Ya dengan alat seadanya pun sebenarnya bisa alat-alat DIY gitu. Oke. Cuman balik lagi ke kebutuhannya. Kalau emang kebutuhannya detail dan segala macam dan emang kerjaan misalkan brand-brand gitu, itu gear juga harus mendukung. Ya. Gear, skill, sama waktu. Oke. Berarti Modal. mempengaruhi ke konsistensi hasil produksi ya, kualitas dan konsistensinya ya Mas ya. Of course ya. Jelas ya. Jadi gear memang sangat berpengaruh ya teman-teman. Oke, jadi segitu nih sedikit sharing dari Mas Amri. Nah, jadi di sini kita lagi nongkrong juga nih, lagi istirahat kerja, yaitu tulang punggung dari saturasi warehouse ya teman-teman. Wah, kabur teman-teman, tidak mau diwawancara teman-teman. Jadi ini ada Mas Nio teman-teman. Tulang punggung dari saturasi yang meracik produk-produk yang aneh, yang gak masuk akal, tapi bisa jadi. Nah, jadi kenapa kita bisa bikin produk aneh-aneh? Karena chefnya ini nih. Siapa yang memasak bang? Ini bang, chefnya bang. Nih, chefnya itu adalah namanya Mas Nio ya teman-teman. Nih jadi, nih contohnya nih teman-teman. Buat yang nggak tahu nih, kayak misalkan bikin tas, bikin meja, nggak semua yang bisa jahit itu bisa bikin pola ya teman-teman. Tuh. Tapi Mas Nio ini bisa semua ya teman-teman. Sampai nyablon juga dia bisa. Apa sih Mas? Kenapa bisa sampai gitu Mas? Kok bisa gitu, semuanya bisa gitu? Apa, Alhamdulillah Mas? Ya, saya diberkati apa Mas? Sebuah teknik, skill ya, diberkati skill yang banyak ya. Iya, alhamdulillah. Tentunya itu hasil dari apa Mas? Jam terbang ya Mas? Jam terbang, pengalaman dan konsistensi. Ya? Dan konsistensi ya. Iya, benar. Di bidang yang sama ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau menjadi suatu ahli di bidangnya, jangan mencela-mencela ya teman-teman, konsisten ya teman-teman. Harus konsisten ya. Harus dijadikan hobi, passion agar tidak burn out ya teman-teman. Begitu. Nah, begitu. Jadi siapa yang memasak di saturasi ini dia chefnya teman-teman. Shout out to Mas Nio. Kalau misalkan ada yang mendengar suara-suara mesin jahit yang sedang berjalan, karena di sini ada perempuan satu-satunya di saturasi, yaitu Teteh Astri. Nah, sedikit kita kasih lighting dulu ya biar terang karena di belakang sudah mulai gelap nih. Nah, ini ada Teteh Astri sedang mengancing
Teh Astri ini masih single ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau sama Teh Astri ini bisa daftar ya melalui email Saturasi Warehouse. Coba say hi dulu Teh Astri. Halo semuanya. Nah, jadi sedang mengancing ya, jangan diganggu ya. Takutnya nanti reject kalau diganggu ya teman-teman. Jadi mesinnya apa aja bang yang ada di Saturasi Warehouse bang? Nih, pertama kita ada mesin jarum satu, masih ada jarum satu lagi, terus ada obras benang 4, terus ada jahit rantai ya, MH, mesin MH buat pundak. Lalu di sini ada mesin overdeck ya, buat bagian apa? Buat bagian lengan sini ya teman-teman, bagian lengan dan bawah teman-teman. Nah, apa saja bisa dikerjakan tuh kata Mas Nio. Bebas di sini mah, kalian mau custom apapun bisa ya, asal harganya masuk ya teman-teman. Itu dia. Nah, maaf ya teman-teman, sebenarnya ini tuh kita masih berantakan banget teman-teman. Tuh kayak masih berantakan banget karena kita baru aja pindahan ke tempat baru ini. Nah, jadi sedikit demi sedikit lah kita rapihin karena belum rapi karena ya masih banyak kerjaan yang sedang berjalan gitu teman-teman, yang pastinya harus tepat waktu dikirimnya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kalau kalian nih mau bikin baju langsung hubungin kita karena kita memiliki tagline Anda telanjang tanpa kami. Nah teman-teman, jadi yang mau lihat hasil-hasil produk kita bisa lihat di Instagram kita, walaupun masih sedikit postannya, tapi kita akan mulai detik ini kita akan mulai serius ya di sosmed kita. Jadi coba di follow dulu, di subscribe dulu coba ya, agar tidak ketinggalan nih story-story menarik dari konveksi Saturasi Warehouse. Nah jadi teman-teman, kita sudahi dulu saja, ini sudah 12 menit ya teman-teman. Nah harusnya kita mempunyai satu lagi orang nih tim kita nih, ada namanya Jaki, dia sedang kuliah ya teman-teman. Nah segitu aja teman-teman dari saya, sang manajer produksi dari Saturasi Warehouse. Segitu dulu. Ya udah, selamat bekerja, selamat berjuang. Kata-kata hari ini mungkin nanti ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah menonton.